teman-teman, perkenalkan nama saya Devina. Kali ini saya membawakan topik mengenai Quadra di podcast perdananya Quadra nih teman-teman. Oke, saya perkenalkan diri sebentar ya. Ya, kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang ahli. Sudah berpengalaman di bidang ini berpuluh-puluh tahun nih teman-teman. Di samping saya sudah ada Bapak Budi Hendratno selaku Senior Manager dari Quadra. Selamat datang Pak Budi. Terima kasih Devina. Ya, oke Pak. Supaya bisa sama, mungkin ada yang pengen lihat juga. Saya juga buka sebentar. Boleh Pak. Silakan Pak. Oke. Nah, ini nih teman-teman. Oke. Prokes kita akan pakai kembali. Oke Pak. Silakan Pak dipakai dulu. Lanjut. Ya. Oke. Jadi ya, Quadra ini kan sudah banyak sekali ya mengadakan webinar seperti itu ya Pak ya. Dan saya sering kali melihat juga postingannya di YouTube maupun di Instagram seperti itu. Sangat menarik sekali nih Pak. Juga sebetulnya yang saya pengen tahu banyak itu banyak sekali produk yang belakangan ini diluncurkan oleh Quadra. Betul sekali. Oke, makanya di sini kita akan lebih mengulik apa sih new produknya Quadra kali ini. Tapi sebelum itu, nah ada baiknya kita refresh sedikit nih Pak tentang Quadra. Ya. Oke, karena mungkin penonton di sini juga beberapa banyak yang belum tahu lah detailnya seperti apa Quadra itu. Oke, mungkin saya mulai sedikit tanya dulu deh Pak. Oke, silakan Devina. Quadra ini sebetulnya apa sih Pak? Mungkin Bapak bisa jelasin, ini pertanyaan yang sangat basic sekali, tapi inilah awal mulanya orang tahu Quadra itu apa, gitu Pak. Silakan Pak. Oke, saya jawab. Quadra itu kan sebetulnya merek. Quadra merek dari keluaran kita. Tapi materialnya ini kita sebut sintered stone slab. Sintered stone slab. Terdiri dari 3 kata. Masing-masing punya artinya. Ya. Slab artinya lempengan besar. Jadi produk yang dihasilkan Quadra ini pasti berupa lempengan besar. Nah, gunanya untuk apa? Nanti belakangan saya terangkan. Stone, batu. Ini adalah batu buatan. Jadi bukan batu benar-benar diambil dari alam, dari gunung, tapi buatan pabrik, buatan manusia. Sedangkan sinter adalah proses sinterisasi. Teman-teman bisa Google di kamus dan lain sebagainya. Inti dari sinterisasi adalah cara membuat suatu bahan dengan tekanan yang tinggi dan pemanasan. Nah, sinterisasi ini mirip sebetulnya seperti proses pembuatan marmer atau granit alam. Ya Pak ya? Bener-bener. Jadi manusia ini selalu mengejar dengan teknologi bagaimana mengembangkan dirinya makin menyerupai alam. Tapi, jadi sorry Pak, gini Pak. Kalau untuk sinterisasi di alam itu kan setahu saya kan butuh, nggak tahu mungkin ratusan tahun atau ribuan, lama sekali lah. Jutaan tahun, ratusan jutaan tahun ya bahkan. Jadi proses yang memakan waktu ribuan jutaan tahun di alam itu dengan teknologi sekarang bisa disingkat hanya beberapa jam saja. Ini sudah bisa menghasilkan lempengan besar mirip batu alam, boleh kita bilang seperti marmer, granit. Ya, dalam hanya beberapa jam saja barang itu sudah keluar. Wah, hebat sekali Pak. Nah, itu yang disebut dengan sintered stone slab. Nah kalau tadi kan Bapak sempat ngomong ini slab ini lempengan besar. Betul. Sebesar apa itu Pak lempengan itu? Nah, dengan teknologi ini, manusia bisa menciptakan bahan penutup lantai, penutup dinding, dan bahkan karena ukurannya yang besar, bisa juga untuk meja dapur atau top table. Nah itu seberapa ukurannya
paling besar yang bisa dihasilkan mesin ini adalah 3,2 meter kali 1,6 meter. Teman-teman bisa bayangkan kalau tinggi saya sekitar 170 cm, 3,2 meter tuh dua kali lipat saya. Nih, Pak. Nah, iya. Makanya kalau untuk lantai atau dinding itu ukurannya sudah besar sekali. Iya, betul. Oke, itu sangat menarik sekali karena untuk sambungan segala macam juga akan sangat minimal ya Pak ya? Ya, betul. Meminimalkan jumlah sambungan atau orang bilang nut ya. Iya, nut, betul. Oke, sangat menarik loh ini Pak. Oke, terus kalau saya boleh tahu nih Pak, material yang ada di Quadra, mungkin Bapak boleh jelasin atau mungkin sebelumnya ke teknologinya dulu Pak. Oke. Teknologinya gini, saya takjub sih bisa sampai 3,20 meter ya Pak ya? Ya, 3,2 meter. Ada sesuatu yang spesial dong untuk bisa menghasilkan ukuran tersebut. Pasti. Oke, ada dua unsur di sini. Satu, mesin untuk membuatnya. Kedua, material atau bahan-bahan untuk membuat ini. Ya, pertama material. Ini semua dari mineral alam pasti. Kita bisa dapat dari alam, ada yang dari Indonesia, ada juga yang harus impor. Berikutnya lagi adalah material untuk membuat motifnya atau looks-nya. Desain kita kan banyak pilihan ini, seperti marmer alam yang ada, putih-putih, abu-abu, desain kayu ada, semen ada, beton ada. Nah, itu semua perlu semacam digital printing. Oke. Nah, semua bahan ini juga mayoritas impor dari Italia atau dari Spain, ya, untuk pewarnanya semacam itu. Itu dari mineralnya. Kedua, teknologinya atau mesinnya. Mesin yang kami pakai itu full semua teknologi Italia. Nah, mereknya Sakmi Continua Plus. Saya rasa hingga hari ini ya di Asia Tenggara belum ada yang punya. Di Asia Tenggara. Jadi hanya kita harus bangga ya. Satu-satunya ini ya. Quadra satu-satunya di Indonesia dan di Asia Tenggara juga baru kita satu-satunya yang mengoperasikan mesin ini. Wah. Gitu. Oke. Hebat sekali nih Pak. Jadi memang ya ada nilai yang sangat spesial untuk mendapatkan barang yang wow, luar biasa. Betul. Oke. Nah, kemudian ya Pak. Mungkin saya pengen tambahkan lagi. Udah susah-susah ya kita beli teknologi ini dari Italia. Tapi sekarang pabrik kita di Balaraja, Tangerang, dekat Jakarta ya, udah fully operated dengan 100% tenaga kerja dari Indonesia. Nah, jadi boleh dibilang teknologinya Italia, tapi ini made in Indonesia. Putra bangsa kita semua. Kita harus bangga dong. Bangga harus. Dari Indonesia ya. Betul Pak. Pakai produk lokal Indonesia. Itu jadi salah satu kelebihan nanti saya cerita. Pasti. Nah, Nah, kalau tadi Bapak bilang made in Indonesia ya. Berarti walaupun tadi bahan-bahannya ada yang impor, betul. Apakah itu untuk ketersediaan materialnya itu kita bisa bilang apakah perlu menunggu inden atau memang ready? Gimana tuh Pak? Dalam hal ini lebih aman. Dalam arti karena ini diproduksi di Indonesia, untuk pasar di Indonesia, dan sebagian juga kita ekspor. Untuk para konsumen di Indonesia nggak perlu khawatir karena pabrik kita di sini, gudang kita di sini, hanya tinggal jarak. Apakah ini mau Jakarta, Bandung, Surabaya, misal ke Medan, hanya masalah menghitung waktu perjalanan saja. Sedang ketersediaan stok jauh lebih terjamin dibanding, mohon maaf ya, banyak material sejenis yang didatangkan oleh importir, buatan luar. Betul. Nah, begitu satu motif kita suka, stoknya nggak ada. Nah, itu yang disebut inden tadi. Itu dia Pak. Mungkin suka ini ACC untuk proyek. Tunggu lagi 3 bulan lagi. Nah, betul. Kalau Quadra nggak usah lah, tinggal hitung waktu perjalanan 4 hari, 8 hari, kontainer 2 minggu, sampai dia bisa dipakai, dipasang. Apalagi mungkin kalau di area Jakarta juga jauh lebih cepat lagi ya Pak. Hari dikirim lah. Oke, mantap ini.
Karena kendalanya yaitu Pak, memang seringkali kalau impor harus tunggu Ya, berbulan-bulan. Belum nanti ada kendala selama pekerjaan, nunggu lagi. Oke, baiklah. Lalu kayaknya saya ada yang perlu ditambahkan deh tadi yang kelewat. Gimana Pak? Dengan teknologi tadi manusia kan menciptakan ini. Kita kasih brand Quadra. Ya. Dengan lempengan besar, ukurannya besar. Apa kelebihan lain? Nah ini, saya perlu sampaikan bahwa ini lebih ringan daripada batu alam asli. Nah, kalau teman-teman tahu marmer, pastilah dari zaman Yunani kita sudah pakai marmer untuk bangunan kita, untuk meja kita, untuk kitchen kita, rumah-rumah orang berada itu banyak pakai istana semua marmer. Nah, Quadra juga punya pilihan motif-motif marmer, jadi bisa menghasilkan marmer dengan ukuran yang super besar, tapi beratnya jauh lebih ringan dari marmer. Marmer asli itu, teman-teman tahu, tebalnya 2 cm, beratnya hampir 50 kilo per meter persegi. Kalau Quadra, Pak? Nah, sedang Quadra dengan cukup tebal 12 mili, itu beratnya 28 kilo per meter persegi. Hampir separuhnya nih? Justru itu. Jadi ini salah satu kelebihan, lebih ringan, sehingga beban konstruksi nanti bangunannya nggak cepat lelah. Betul, Pak. Kalau untuk meja kitchen misalnya kabinet konstruksinya akan lebih awet, nah itu semacam itu. Mungkin saya tambahin kalau untuk yang high rise building juga jauh lebih efektif, efisien nih Pak. Apalagi faktor kali menggunakan material ke atas, beban keseluruhan konstruksi bangunan. Itu semua jadi perhitungan juga. Oke. Nah, tadi kan Bapak sempat sebut yang ukuran terbesarnya 3,20 meter ya Pak ya? Betul. Selain itu, apakah hanya satu size aja? Enggak. Jadi, kita udah pikirkan itu semua dalam riset and development kami. Ya. Kita tawarkan ke konsumen ada 5 ukuran. Dalam hal ini, kita ngomong desain. Ya. Desain ini bisa yang punya duit dalam arti konsumen, end user, bisa juga para desainer, arsitek, interior designer. Nah, dengan Quadra hadir, ukuran besar, menyerupai batu alam lempengan marmer tadi, kita juga hadirkan dalam 5 size, 5 ukuran. Ini supaya mereka semua bisa fleksibel, menyesuaikan dengan ruangan, desain, dan budget juga. Betul. Nah, 5 ukuran ini adalah 3,2 kali 1,6 meter, lalu yang setengahnya yaitu 1,6 kali 1,6 meter, lalu ada 2,4 kali 1,2 meter, dan setengahnya 1,2 kali 1,2 meter, dan yang boleh dibilang terkecil di range kita itu 1,6 meter kali 80 cm. Itu terkecil ya Pak ya? Itu sudah terkecil. Itu hampir setinggi saya. 1,6 kan? Lebarnya 80. Itu ditempel di bangunan udah cukup besar loh. Iya Pak, betul. Oke, itu 5 ukuran yang kita ada saat ini. Betul. Berarti memang Quadra ini ya dia prioritasnya ke giant size nih Pak kalau saya bilang ya. Ya. Kita bilang begitulah, bukan cuma big, tapi rasa. Iya. Luar biasa sekali nih Pak. Oke, terus kalau selain ukuran, nah tadi Bapak udah mulai menyinggung ke arah desain. Yes. Desain kan konsepnya terlalu banyak ya, mungkin ada yang ke arah klasik, ada yang mungkin yang anak-anak muda minimalis. Betul. Nah itu desain dari material Quadra sendiri gimana Pak? Wah. Sesuai tagline kita, Ultimate Design Service. Nah, itu bisa ditemukan di website kami. Teman-teman bisa googling di sana, di Instagram kami. Soal desain, sebetulnya dari sejak kita launching 3 tahun yang lalu, tepatnya di Oktober 2017, pilihan desain terus mengalir keluar. Sudah banyak. Gampangannya terbagi menjadi segmen batu alam, yaitu kita seri marble, lalu ada segmen metal menyerupai besi,
Lalu ada seri Semento, semen-semen, ini untuk yang minimalis desainnya. Lalu ada lagi kayu, kita juga sediakan pilihan kayu. Ya, itulah pilihan-pilihan range design. Di tiap kategori itu masih banyak lagi, dalamnya lagi pilihan-pilihan motifnya. Motifnya banyak ya Pak ya? Nggak bisa saya sebutkan satu persatu ini nanti habis waktunya. Terlalu banyak ini. Oke. Kemudian kalau kita ngomong desain juga berhubungan dengan surface-nya nih Pak. Nah, oke. Gitu. Itu gimana Pak? Betul. Jadi dalam hal desain ini terlalu banyak variabel ya. Kita main dengan ukuran, kita main dengan penampakan atau motifnya nanti, uratnya begini, warnanya begitu. Berikut lagi sesuatu yang kita lihat atau kita raba. Betul. Itu surface-nya. Iya. Surface di Quadra ini kita ada beberapa. Satu, shiny polish, mengkilap. Nah, dan kelebihan kita ini perlu disampaikan yang utama. Hasil polish kita itu lurus, non-wavy. Maksudnya Pak, mungkin bisa ini lebih diinfokan. Ini penting. Jadi, misal di atas kita ada lampu neon yang bentuknya garis lurus. Refleksi pantulan di lantai kalau pakai Quadra, itu garisnya ya tetap lurus. Oh, kayak cermin ya Pak ya? Hampir dibilang begitu. Wah, oke. Ya mohon maaf, yang lain itu masih banyak yang bergelombang. Itu satu keunikan kita. Mungkin saya balik lagi nih. Tadi Bapak sempat ngomong, ada teknologinya yang memang hanya satu-satunya nih saat ini Quadra yang punya. Ya, itu berawal dari proses pembuatannya juga. Proses pembuatannya yang tadi mesin saya udah ceritakan, dan proses polishingnya, serta material untuk bikinnya. Kombinasi tiga ini baru bisa menghasilkan yang polish tadi lurus. Oke. Kedua, matte. Nah, matte ini pun sekarang kita bagi, nggak sekedar matte. Matte itu artinya nggak mengkilap ya, jadi nggak memantulkan cahaya. Matte sendiri kita ada 3. Original matte, light matte, dan satu lagi yang paling baru kita keluarkan adalah luxurious matte. Kok banyak sekali ya Pak ya? Itu jadi matte sendiri udah ada 3 tipe Pak. Ini perlu edukasi makanya. Nah, kita harus lihat barangnya, penampilannya, baru kita bisa feel. Karena masing-masing matte ini secara desain punya aplikasi masing-masing. Selera juga gitu loh. Iya. Kalau original matte ini agak kasar. Ya, ini cocok untuk teras misalnya. Semi outdoor seperti itu ya. Macam itu. Light matte kalau dipegang itu halus sekali seperti satin. Jadi ini misalnya untuk meja makan atau apa. Itu feel-nya beda. Nah, luxurious matte, satu hal yang baru kita keluarkan. Ini seakan-akan kalau refleksi cahaya walaupun matte itu akan kelihatan ada strukturnya. Kita raba pun ada kayak struktur yang lembut begitu. Nah, ini harus dilihat barangnya. Kalau kita cuma podcast seperti ini agak susah. Nah, tapi setidaknya kita tahu nih Pak jadinya. Surface-nya aja koleksinya udah banyak banget gitu. Jadi pilihannya tergantung dari aplikasinya mau di mana gitu ya Pak ya. Betul. Oke, mantap Pak. Kemudian selain itu mungkin ada lagi nggak Pak keunggulan dari desain-desainnya Quadra? Karena saya sempat lihat tuh ada beberapa koleksinya Quadra, ada yang dipasang buat kayak back panel TV, dia 2 slab, dan itu mirroring Pak. Oke. Betul sekali. Jadi kembali lagi dengan teknologi manusia berusaha mengejar apa yang bisa disediakan alam. Bahkan memperbaiki karakteristik yang kurang dari alam. Dengan teknologi itu bisa ditutup. Salah satunya tadi kelewat disebutkan adalah tidak berpori-pori. Kalau batu alam tuh masih ada porinya, perlu di-coating dan lain sebagainya. Sedangkan Quadra ini keluar dari pabrik, sudah dibilang nggak ada pori, sehingga lebih tahan terhadap noda. Itu satu yang kelewat tadi. Jadi gini Pak, kalau di yang marmer alam, batuan alam lah Pak, itu biasanya kan harus rutin dipoles kembali. Betul. Nah, Quadra ini gimana Pak? Maintenance free, boleh dibilang. Sekali pasang, bersih,
Berikutnya tinggal sapu, pel. Ya kalau ada tumpahan apa mungkin pakai deterjen sedikit. Pembersihan ringan lah, semacam itu. Praktis jadinya. Ini cocok untuk orang yang pengen pola hidup yang praktis. Iya. Nggak pusing lagi, udah. Benar selesai. Pak, benar Pak. Nah, balik ke yang tadi yang Devina tadi sudah sebut, yang seperti backpan OTT. Yes. Balik ke alam tadi di marble, ada satu variasi yang alam sediakan, yaitu marmer kan dipotong dari bentuk yang bongkahan batu ya, batu besar, dibelah, di slice begitu, 2 slab, yang seperti buku dibuka. Jadi gambarnya kiri dan kanan ini semacam mirroring, cerminan. Nah yang seperti ini juga kita bisa ciptakan dengan teknologi di Quadra. Ya bahasa kita istilahnya book match. Book match. Ya. Jadi apa gambar di kiri dengan gambar di kanan itu berkebalikan. Mungkin nanti dalam ilustrasi kelihatan pola ini membentuk sesuatu yang unik. Jadi seperti huruf V atau apa. Iya. Itu kalau cuma di backwall TV, kalau dipasang di lantai 4 biji membentuk pola semacam diamond. Iya, diamond. Nah itu diamond yang berulang di ruangan besar kan indah. Mewah Pak, mewah sekali itu. Itu salah satu lagi. Iya. Ada lagi sesuatu yang, saya bilang tadi perbaikan dari alam. Iya. Yaitu bahasa kita istilahnya end match. Apalagi itu Pak? Book match, sekarang end match. Kalau book match kan hanya dari 2 yang di mirror. Ya. Kalau end match ini katakan 4 slab. 4 slab yang mempunyai urat itu nyambung terus. Nah di Quadra kita pikirkan sampai sana untuk para desainer interior bisa memakai feature dari kami buat kliennya. Ini loh, pilih Quadra tipe ini, ada end match-nya, sehingga di lantai uratnya atau V-nya itu kelihatan nyambung terus. Iya betul. Nah, bahkan ada tipe-tipe yang nyambungnya itu endless atau continuous. Oh, jadi maksudnya setelah 4 tadi berulang lagi ke 1 itu uratnya nyambung. Oh wow, karena saya tadi berpikir nih Pak, sambil Bapak ngomong, 4 slab nyambung, berulang lagi nanti nyambung. Nah 1 slabnya aja udah ukurannya besar sekali. Wah bagus banget ini Pak. Makanya bisa dipakai untuk kreativitas yang nggak terbatas. Iya, betul. Ya. Oke, jadi untuk ruangan luas pun ini sih nggak bakal khawatir motifnya. Multiguna. Iya Pak, betul. Nah lalu ini Pak, kita masuk ke poin utamanya nih yang tadi saya dari awal pengen nanya. Dari tadi baru pengantar ya? Dari tadi pengantar Pak. Pengantarnya panjang sekali ya Pak ya. Ini yang tadi saya sebutkan dari awal nih. Saya sempat cek lah kan saya follow nih Instagramnya Quadra. Saya pengen tahu di situ baru-baru ini nih gencar banget Pak postingannya new product. Ya. Apa sih Pak new produknya? Saya perlu terangkan demikian. Sejak kita launching 3 tahun 2017 bulan Oktober sudah keluar desain tuh. Kita nggak main hanya dengan teknologi dan pilihan ukuran, tapi sesuai tagline kami sekali lagi, Ultimate Design Surface, desain. Ya kita harus selalu offering untuk peremajaan, ngikutin tren, fashion, mode, guna para konsumen dan desainer ini punya pilihan apa lagi, ya disesuaikan. Nah tahun 2021 ini walaupun sama-sama kita ngalamin pandemi, tapi riset kita nggak berhenti. Jadi di bulan Februari 2021, kita tetap luncurkan pilihan-pilihan baru. Gitu. Ringkesannya adalah ada 7 desain baru untuk yang ukuran 3,2 kali 1,6 meter, dan di ukuran adiknya 2,4 kali 1,2 meter. Kita luncurkan 15. Wah. 15. Total ada 22 item, Pak. Yes, sekaligus Pak. Kita luncurkan. Wah,
supaya kembali lagi para interior designer dan konsumen punya waktu yang panjang untuk memilih hingga akhir tahun ini. Ya. Betul, karena plan and spec biasanya memang butuh waktu ya Pak ya. Munculnya sekarang, pilihnya bulan depan, pemakaiannya mungkin 6 bulan lagi. Betul. Itu. Ya. Betul. Mantep Pak. 22 item sekaligus. Yes. Itu juga tadi surface-nya juga beragam ya Pak ya. Betul. Berarti ya surface beragam. Motif juga beragam. Pak. Wah, jadi ada 22 new motif nih ya Pak ya. 22 new motif itu mungkin Bapak boleh ceritakan Pak apa aja nih desain-desain barunya nih? Sebentar dulu. Kita harus bicara janjian nih. Atau waktunya sampai kapan nih? Waduh, kenapa Pak? Terlalu lama ini, kayaknya panjang sekali ya. Nggak apa-apa Pak, buat Bapak mah boleh Pak, silakan Pak. Gini, tadi kan dibagi dua ya. Ya. Yang 3,2 kali 1,6 meter, kita luncurkan 7 desain baru. Nah, 7 desain baru. Yang saya mau highlight di sini, satu, kita kasih nama Angel Wings. Sayap malaikat nih. Nah, mungkin nanti gambarnya ada. Ini bener-bener, ini 2 keping, 2 lembar, disatukan book match, desainnya seperti sayap. Wah, ikonik nih Pak. Ya, ini dibilang marmer, ya arah marmer, tapi bukan, jadi pengembangan dari marmer. Ini terobosan desain. Satu angel wing tadi. Berikutnya, Vero Marmo. Vero Marmo, ini gabungan dari marmer dan logam atau besi berkarat. Diffuse jadi satu, desainnya digabung. Terobosan baru lagi. Yes, kita harus selalu tawarkan sesuatu yang baru pada desainer, pada pasar. Nah, Vero Marmo ini terdiri dari 3 slab yang saling nyambung. Jadi 3 ini kalau dipasang, ini yang end match tadi Bapak Iya, bilang. kita sebut end match. Uratnya, garisnya itu akan sambung menyambung jadi satu. Ya, jadi marmer dicampur besi karatan. Nah, ini sesuatu yang artistik. Baru banget ini Pak namanya desainnya nih. Adalah yang ketiga, apa lagi? Gobi Bruno. Gobi itu padang pasir lah. Ya, kita tahu gurun. Bruno coklat. Jadi Gobi Bruno ini motifnya mirip pasir, coklat muda, coklat tua yang diacak-acak, kayak lukisan abstrak. Nah, ini juga bukan marmer, bukan batu, bukan kayu, pasir ya diacak-acak, jadinya abstrak. Artistik ya Pak ya? Yes, betul. Kita harus tawarkan sesuatu yang gak bosenin begitu loh di pasar. Something fresh ya. Betul. Bisa dipakai. Ini Gobi Bruno. Baru 3 nih Pak. 3. Baru 3. Semua nanti sampai berapa jam? Boleh Pak, silakan Pak. Berikutnya saya cepat saja. Mystico Nero. Ini untuk yang suka hitam-hitam, kita tawarkan namanya Mystico Nero. Lalu marble abu-abu, kita kasih nama Frasino Gris, ya, Frasino Gris. Dan berikutnya adalah yang sedikit krem, kita kasih nama Sabia Pana. Itu sudah semua. Itu baru yang size 320. Baru 6. Satu lagi. Kurang 1. Iya. Salika Grigio. Nah, ini abu-abu. Matte abu-abu. Ini 7. Yang ukuran 3,2 kali 1,6 tadi. Lanjut? Berikutnya lanjut Pak, ditunggu ini nih. Nah, lanjut. Sampai sesi yang 2,4 meter kali 1,2 meter. Ini kita sebut peluncuran kita sebut the all new 240. Nah, jadi 15 motif ini benar-benar baru total semuanya. Daripada kita pernah luncurkan dulu 2,4 meter koleksi lama, kita udah tutup lembaran lama, kita luncurkan kembali the all new. Jadi konsep baru, desain baru semua 15-15-nya. Ini sampai ada konsepnya the all new. Yes. Apa Pak yang bikin benar-benar spesial dari yang dibanding yang lama? Apa yang bikin spesial? Ya, jadi secara ukuran memang adiknya lebih kecil, jadi ini lebih gampang dihandle, diangkut. Mungkin untuk yang tinggal di apartemen, lift surface-nya itu terbatas. Dan ukuran ini muat biasanya di 2,4 meter kali. Jadi
penggunanya lebih luas, bisa dipakai untuk high-rise building. Kalau residensial pasti nggak masalah, truk tinggal masuk, barang bongkar, selesai. Tapi yang perkantoran atau apartemen, high-rise building, kita harus pikir mobilisasi kan. Nah, makanya untuk memenuhi pasar itu, ukuran ini akan lebih sesuai. Nah, sekarang kita masuk ke desainnya. Yang di all new adalah kita dari 15 ini, kita sekarang lengkapin dengan motif yang konsumen banyak suka. Orang Indonesia itu suka marmer putih. Ya, pilihan dari marmer putih. Nggak tanggung-tanggung kita luncurkan ada empat desain marmer putih. Saya bahas satu persatu. Pertama, kita kasih nama Kalakata Neve. Kalakata Neve. Ya. Nah, keistimewaannya motif ini sekarang punya feature baru, yaitu N-match tadi. N-match, Jadi di ukuran ini kita sekarang juga punya yang N-match. Oh, yang lama belum ada, sekarang ada. Kita selalu improvement. Ya. Nah, ini N-match-nya 4 face. Bahasa kita istilahnya 4 face. Ya. Jadi 4 lembar, 4 slab dengan garis yang nyambung. Jadi untuk background ruangan, untuk lantai juga sudah besar kan, 4 digabung jadi satu itu kelihatan garisnya. Nah, nggak cuma itu. Kalau kata Neve juga ada yang book match-nya. Gitu. Bisa pilih ya Pak ya? Bisa, book tergantung match, desain. Tergantung kebutuhan dan desain. Nah, marmer putih berikutnya Atlantic White. Nah, kenapa marmer putih ini kita luncurkan sekaligus 4? Karena tiap desain marmer putih kita ini punya karakteristik masing-masing. Ada yang garisnya sedikit atau clean. Ada selera konsumen yang suka begitu. Ada yang rame, bahkan ada yang super rame. Kita kasih nama Puresa Neve. Garisnya banyak bener. Jreng. Makanya tergantung selera konsumen ya. Tadi kalau kata Neve, Atlantic White, lalu Cortina Bianco. Nah, dan putih yang terakhir tadi adalah Puresa Alba. Itu 4 putih. 4 putih. Kemudian ada apa lagi Pak selain yang putih white marble tadi? White marble tadi juga semuanya kita luncurkan dalam surface glossy polish ya. Kita masih ngomong yang polish. Nanti matte punya section tersendiri. Nah, setelah itu yang polish pilihannya nggak cuma putih-putih, ada juga yang agak hitam. Kita kasih nama Carlo Moreno. Nah, ini agak hitam. Lalu abu-abu. Abu-abu ada Galaxia Oscuro. Ada abu lagi yang agak tua. Novula Gris. Di situ. Jadi abu-abu pun kita punya. Ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang. Karena memang balik lagi ke selera ya. Betul. Lalu itu ada apa lagi nih Pak? Mungkin selain yang tadi Bapak sebutin, ada lagi? 15 item soalnya nih. Belum 15 kan? Belum. Sekarang kita masuk yang matte. Yang matte. Kenapa matte ini punya porsi istimewa tersendiri? Ya. Surface matte itu sebetulnya something spesial, istimewa. Kenapa? Karena matte itu punya kesan lebih mewah sebetulnya. Kedua, durability-nya, keawetannya. Untuk bangunan komersil segala, matte itu punya ketahanan untuk high traffic. Jadi lebih fleksibel, bisa dipakai untuk kafe, lobby hotel. Kita punya salon misalnya, butik, untuk bangunan publik lah, sekolahan, apa-apa. Matte itu adalah pilihan yang paling tepat. Nah itu. Jadi matte ini sebetulnya service yang sangat saya anjurkan untuk bangunan-bangunan komersil. Rumah tinggal yang sekarang minimalis, industrialis kata arsitek ya, teman saya arsitek, sekarang nggak cuma minimalis, industrialis katanya. Itu juga banyak pakai permukaan yang matte. Betul. Kalau glossy
klasik, betul, modern, minimalis, industrialis, pasti mainnya pakai matte. Nah, balik ke desain. Di matte ini kita juga punya beberapa motif. Ada 2 yang kita sebut motif beton. Ya. Nah, pakai bahasa Indonesia aja, beton. Ya. Beton ini motifnya mirip-mirip semen sesuai namanya. Nah, beton ada 2. Beton grigio untuk abu-abu yang muda dan beton karbon untuk abu-abu yang lebih tua. Terserah selera. Pakai masing-masing. Boleh. Suka lantai gelap, beton karbon. Mau kombinasi, pakai garis-garis, bikin pola, muda, tua, silahkan. Jadi kembali lagi ke desain. Ya, beton karbon ini, dan satu lagi, ini pakai original matte. Jadi matte yang agak kasar tadi itu. Tadi kalau saya pribadi nih Pak. Ya. Kalau dari saya sih, saya lebih prefer yang matte surface nih. Karena tadi Bapak bilang durability, kemudian juga desainnya ke arah industrialis minimalis seperti itu ya. Mungkin yang kaum muda juga rata-rata sekarang mengarah ke sana nih, ke arah yang matte gitu kan. Nah, terus ada lagi nih Bapak. Tadi saya keinget yang Bapak ngomong, matte-nya ada 3 tipe. Ada original matte, apalagi Pak, mungkin Pak di sini ada nggak yang seperti itu gitu? Ada luxurious ya? Ya, luxurious matte. Nah, habis ini saya terangkan matte yang di luxurious. Kita punya desain batu juga, batu. Nah, batu ini kita juga berikan pilihan. Ada yang warnanya krem, kita sebut basaltina panna. Ini pakai luxurious matte. Jadi matte-nya sedikit ada tekstur begitu. Satu lagi yang Cavare Grigio. Ini juga desain batu tapi abu-abu larinya. Nah, ini looks-nya, surface-nya pakai yang luxurious matte tadi. Jadi 2 yang pakai itu. Nah, selain itu belum habis kan 15-nya? Belum. Nah, matte juga ada. Kita ambil desain batu alam yang populer. Travertine. Ini banyak banget nih Pak orang cari nih. Betul. Jadi travertine yang umum dipakai di biasanya rumah-rumah tanpa depan. Fasad. Untuk fasad tanpa depan itu pakai travertine alam ya, dan warnanya krem. Kita luncurkan memang travertine yang krem tadi, travertine krema. Nah, terus ada lagi satu lagi travertine yang lebih istimewa. Ya. Karena batu ini uratnya travertine di alam tersedianya lebih sedikit, yaitu travertine yang abu-abu. Kita kasih nama travertine silver. Ini surface-nya juga luxurious matte yang travertine silver. Nah, jadi itu semua udah lengkap, rangkaian 15 new design dalam ukuran yang 240 x 120. Menarik sekali Pak. Ya. Ini dari tadi saya lagi berpikir, Bapak banyak nyebutin nama-namanya Itali-Itali punya, Pak. Betul. Motifnya banyak sekali. Permukaannya juga bermacam-macam. Ya. Nah, saya lagi berpikir, harganya gimana, Pak? Nah, soal harga, gini teman-teman semua, mungkin bisa ditanyakan atau sekalian kunjungin showroom kami. Kita namakan Quadra Gallery. Banyak kok tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Di mana aja Pak? Di Jakarta kita ada 4. Yang paling besar di Meruya, Quadra Gallery Meruya. Berikutnya di daerah selatan, Fatmawati. Buat yang di utara, di Mangga 2 ada di Kelapa Gading. Jakarta aja kita kepung, ada 4 Quadra Gallery. Jakarta aja 4. Itu Jakarta. Ya, teman-teman kita di sana siap membantu, memandu, yang mana kebutuhannya apa dan harga bisa ditanyakan di sana. Tuh. Lalu lari ke Bandung. Di Bandung kita di Kota Baru Parayangan. Agak pinggir tapi sejuk dan lebih asri ya di sana, nggak hiruk pikuk kota ya. Itu Bandung. Semarang kita juga ada di daerah atas,
Lalu di Surabaya di tengah kota di Majen Sukono. Di Bali kita juga ada showroomnya. Ya. Satu lagi Medan. Wah. Nah, boleh dibilang di Medan juga. Semua kota besar di Indonesia kita coba adakan showroomnya. Ya. Oke, jadi bisa langsung ke sana nih teman-teman. Betul. Ketemu dengan teman-teman tim dari Quadra yang di showroom, lihat-lihat motifnya, new produknya 22 item. Yes. Oke, kayaknya sudah cukup panjang penjelasan dari Bapak nih. Betul, Devina. Sudah new product, sudah pengantarnya juga sudah panjang sekali. Oke, jadi langsung aja teman-teman bisa langsung kunjungin showroomnya Quadra Galeri yang tersebar di kota-kota besar yang tadi udah Pak Budi jelaskan. Silahkan langsung ke sana. Ketemu dengan teman-teman tim dari Quadra untuk lihat new produknya, tanya-tanya harganya, bisa langsung ke sana, silakan. Nah, jangan lupa follow Instagramnya Quadra dong. Nah, ini kaum milenial nih. Milenial juga pada main IG kan, Instagram kan? Pak. Iya. Harus, makanya saya tadi udah ngomong, saya kepoin Instagramnya Quadra, saya follow. Jangan lupa teman-teman follow juga nih Instagramnya Pak. Silakan Pak, Instagramnya di. Itu sangat sering diupdate Instagramnya, uploadnya ya. Ya, Instagramnya di Quadra.surface. Quadra.surface. Oke. Kemudian jangan lupa juga YouTube-nya ini harus di like dan subscribe dong. Gak cukup like dan subscribe. Apa lagi? Ada satu lagi. Apa lagi Pak? Yang lambangnya lonceng tuh ngapain? Oke, teman-teman, gitu aja pembicaraan kita dengan Pak Budi Hendratno. Terima kasih waktunya Pak. Oke, salam sehat selalu buat kita semua. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, thank you.